Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang perulangan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang for, while, sama do while, kemudian sekarang kita membahas beberapa pernyataan. Ada break, ada continue, dan ada label. Gunanya apa sih? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang pertama kita bahas dulu tentang break ya. Jadi break ini berfungsi untuk keluar dari loop. Baik itu kita menggunakan looping dengan for, while, dan do while. Kalau break ini digunakan di looping, maka gunanya adalah untuk keluar dari loop. Tapi kalau break ini kita gunakan dengan switch, yang kemarin sudah di dalam materi pengambilan keputusan, maka artinya break itu berfungsi untuk keluar dari struktur switch-nya. Nah, sintaknya tulisan break gini terus titik koma ya. Nah, contoh penggunaan break pada loop dan pada switch. Nah, kalau pada loop kita misalnya menggunakan while gitu ya. While kondisinya seperti apa? Tiba-tiba kok ada pernyataan break, maka kondisi ini jika ketemu kondisi itu, kemudian bawahnya adalah break, langsung ke statement yang berikutnya. Jadi atau keluar dari loop. Jika ketemu kondisi apa, keluar dari loop gitu ya. Kemudian kalau switch sama ya, ketika ketemu break maka keluar dari case itu atau struktur switch yang pertama ini ya. Jadi menuju ke berikutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah continue. Ya. Kalau continue, ya, jadi pada loop, misalnya while kondisi, kemudian di sini ada continue, maka ketika ketemu continue, programnya adalah kembali ke kondisi selanjutnya atau ke looping selanjutnya. Kalau break tadi kan keluar ya dari looping, tapi kalau continue kembali ke looping berikutnya. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau kita menggunakan break, maka statement X ini nggak dijalankan. Kita langsung ke statement Y. Tapi kalau continue, maka kita melanjutkan looping berikutnya. Untuk contoh programnya, sudah saya berikan pada pertemuan minggu lalu ya. Jadi contohnya ini. Sebentar, saya carikan ya. Nah, ketika ada ini break ini ya. Oke, jadi ini kan while i main berarti nilainya mulai dari 5 akan berkurang 4, 3, 2, 1. Nah, kemudian di sini ada if i sisa bagi 3 sama dengan 0, maka break. Berarti ketika i-nya itu sisa dibagi 3, sisanya sama dengan 0, maka keluar dari loop. Sehingga yang dicetak adalah angka 4 sama 3. Ya, karena 5 dikurangi 1 di sini sudah 4, ya. 4 dicetak, kemudian dicek. Apakah 4 dibagi 3 sisanya sama dengan 0? Kan tidak. Berarti belum break. Dikurangi lagi di sini. Nah, kemudian 4 dikurangi 1 kan sama dengan 3. Cetaklah 3. Nah, kemudian ada if. Apabila 3 dibagi 3 sisanya sama dengan 0, maka keluar. 3 dibagi 3 kan sisanya sama dengan 0. Karena 3 dibagi 3 sama dengan 1, tidak ada sisa. Sehingga langsung keluar dari looping. Maka yang tampil di sini adalah nilai 4 dan 3. Itu contoh yang break. Kemudian yang continue. Yang continue ada di contoh ini. Jadi dimulai dari X-nya sama dengan 7 sampai X-nya sama dengan 25. Nah, kemudian ini dijumlahkan 2. Jadi habis 7 ditambah 2 sama dengan 9, sama dengan ditambahkan 2 lagi sama dengan 11, dan seterusnya. Dicetak terus. Kemudian ada kondisi if X sama dengan 15. Apabila X nilainya sama dengan 15, continue, maka tidak keluar langsung. Tetapi yang dilakukan adalah
ini perintah print fx ini tidak dilakukan, tapi kembali ke atasnya ini, kembali ke for. Sehingga ketika habis 13, ya, kan 13 di sini ya, 11 ditambahkan 2 kan sama dengan 13. Nah, apakah X ini sama dengan 15? Kan tidak 13, berarti print fx. Muncullah 13, kemudian 13 ditambahkan 2 lagi 15. Lah, apakah X sama dengan 15? Kan iya. Maka continue, berarti ini tidak dijalankan, tapi kembali ke awal. Sehingga tampilannya habis 9, 11, 13, langsung 17. Karena yang 15 kita pakai continue di sini. Oke, kemudian itu perbedaan break sama continue ya. Kalau break berarti kesimpulannya adalah keluar dari looping. Kalau continue kita melanjutkan looping gitu ya, dengan pernyataan di bawahnya tidak dijalankan gitu. Kemudian selanjutnya ada pernyataan go to ya. Jadi berfungsi untuk mengarahkan eksekusi ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Jadi misalnya nih ada suatu pernyataan kemudian tiba-tiba ada go to nama label. Kemudian di bawahnya ada label titik 2, apa isinya label ini perintahnya. Maka ketika ada suatu program, kemudian tiba-tiba ada go to nama label, berarti kita langsung nyari labelnya apa. Misalnya go to luas lingkaran, berarti setelah ini ada luas lingkaran sama dengan printf, misalnya kayak gitu. Berarti setelah program ini dieksekusi, yang sebelumnya langsung mengeksekusi yang di bawahnya label. Tuh. Jadi ada 3 pernyataan ya di dalam looping. Nah, kemudian ada nested loop ya. Kalau kemarin ada nested if, ada if di dalam if, tapi sekarang adalah ada loop di dalam loop. Contohnya ini ya. Misalnya kita ingin mencetak hasil kali gitu ya, antara baris sama kolom ini. Jadi yang looping yang pertama adalah kita melooping ini nilai 1 sampai 8. Gitu ya. Jadi kan ada berarti nanti pakai apa? For X sama dengan I, contohnya ya, X sama dengan I, kemudian batasnya X sama dengan 8, kemudian X plus plus, berarti kan ditambahkan 1 terus sampai dia 8. Ya, ada loopingnya ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Kemudian setiap nilai 1 ini akan di looping 8 kali juga. Ya. Jadi 1 akan di looping 1, 2, 3 sampai 8 kali. Yang kedua di looping lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga di looping lagi 1, 2 sampai 8 dan seterusnya. Kemudian hasilnya dikalikan. Berarti misalnya ini X in dibuat Y gitu ya. X kali Y sama dengan 1. Ya, X berarti 2 kalikan 1 sama dengan 2, 3 kalikan 1 sama dengan 3. Nah, kita ingin membuat seperti demikian, matriks seperti demikian. Maka programnya seperti ini. Kalau ini kan barisnya sampai 10, berarti nanti ketika hasilnya di running maka tampil 1 sampai 10. Bawahnya juga 1 sampai 10. Misalnya kita buat baris ya, variabelnya baris sama dengan 1, baris kurang dari 10, baris plus plus. Berarti ada angka 1, 2, 3, 4, sampai 10 ya. Karena dimulai dari 1, diakhiri dengan 10, kemudian angka itu ditambahi 1, 1. Berarti kan ada 1 sampai 10. Kemudian yang kedua, misalnya kita buat variabel baru yang namanya kolom. Ya. Kolom sama dengan 1, kolom sama dengan 2, sama kolom plus plus. Oke. Jadi kolom sama dengan 1 ini, setiap, ini kan ada baris 1 sampai 10, setiap nilai 1 akan kita ulangi lagi 1 sampai 10. Terus yang kedua, 1 sampai 10 lagi. Yang ketiga, 1 sampai 10 lagi. Dan seterusnya, sampai yang ke-10 ada 1 sampai 10 lagi. Di dalam for yang pertama itu ada for lagi, ada pengulangan lagi. Oke. Kemudian hasilnya adalah hasil kali, berarti baris kalikan kolom. Berarti ini kan ada angka 1 sampai 10. Ya, satunya ini kita ulangi lagi 1 sampai 10 lagi.
Kemudian tampilannya Bu kok bisa menurun? Nah, kita gunakan printf slice n ini. Jadi setiap kali 1 kalikan 1 sampai 10 dikalikan nilai 1, hasilnya sebaris ini. Ya. Kemudian di slice n berarti hasilnya nanti di bawahnya lagi. 1 kali 2 gitu ya. 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2 dan seterusnya. Kemudian slice n lagi tampilannya. Kemudian yang 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, dan seterusnya sampai yang 10 kali 1. Kemudian enter, ini ya, 10 kali 2, 10 kali 3, sampai 10 kali 10. Ini nested loop. Oke. Kemudian yang terakhir adalah tentang exit. Pernyataan exit. Exit ini digunakan untuk keluar dari program. Ya, beda ya. Kalau yang break tadi keluar dari looping, tapi kalau exit keluar dari program. Nah, kemudian untuk exit ini kita membutuhkan library baru ya. Kalau biasanya kita hanya membutuhkan include stdio.h, maka sekarang kita membutuhkan stdlib.h. Karena pernyataan exit ini didefinisikan di library ini. Sintaknya exit kurung buka kurung tutup titik koma. Oke. Jadi programnya tidak hanya hashtag include stdio.h, tetapi kita juga menggunakan hashtag include stdlib.h. Kemudian main, kemudian ada variabel char yang bertipe data char ya. Nah, printf, tekanlah X untuk menghentikan program. Gitu ya, berarti ini muncul di sini. Tekanlah X besar untuk menghentikan program. Nah, kemudian ada loopingnya. Loopingnya ini apa? Dia tidak akan berhenti, gitu ya. Jadi kan ngelooping terus, dia tidak akan berhenti sebelum ketemu X besar. Sehingga di sini tidak perlu definisikan X-nya sampai berapa, karena kan inputnya dari keyboard nanti tidak tahu sampai berapa. Jadi dia akan di looping terus sampai ketemu, kita akan menekan X besar ya. Jadi ini kan getchar ini apa sih? Getchar ini kan mengambil karakter ya, seperti scanf ya. Getchar berarti getchar X, X nanti diberikan kepada variabel karakter. Jika karakternya ini sama dengan X besar, maka exit, maka keluar dari program. Jadi misalnya ini hasil runningnya ya, saya tekan huruf R, saya enter, tetap tidak bisa keluar dari program. Kemudian saya tekan G, D, F, G, X kecil tidak bisa keluar. Ketika saya tekan X besar, maka langsung keluar dari program. Itu penggunaan exit. Oke, sampai sini tentang perulangan. Ya, jadi satu modul kemarin yang saya berikan dibuat 2 pertemuan, teori 5 dan teori 6 membahas tentang perulangan. Sekian, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.